Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana conjugation, sebuah verban atau kata kerja dalam bahasa Jerman. Berbeda dengan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jerman kita harus mengkonjugasikan atau merubah kata kerjanya sesuai dengan subjek. Nah, ini gramatik yang harus pertama kali diketahui untuk teman-teman yang belajar bahasa Jerman Niveau A1. Karena ini berkelanjutan, akan terus dipakai sampai dengan level berapapun teman-teman belajar bahasa Jerman. Dalam berkomunikasi, dalam bahasa tulis, juga digunakan. Ini sangat penting dan wajib diketahui. Also, Verb und Konjugation. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu subjek atau person, atau ya kita biasanya menyebut subjek ya. Di dalam bahasa Jerman ada beberapa subjek yang perlu diketahui. Yang pertama, ich. Silakan lihat kursor saya. Ich artinya adalah saya. Kemudian untuk ich, konjugasi kata kerjanya itu harus berakhiran e. Kemudian du, artinya kamu. Untuk konjugasi bahasa Jermannya harus berakhiran verb atau kata kerjanya berakhiran st. Kemudian Carlos. Carlos ini laki-laki. Berarti disebut juga dalam bahasa Jerman atau dia laki-laki. Konjugasinya verbennya yaitu t. Maria, dia perempuan. Konjugasi kata kerjanya berakhiran t. Carlos und ich. Kalau misalnya menggunakan nama atau menggunakan subjek, itu artinya wir dalam bahasa Jerman, yang artinya adalah kita. Konjugasi kata kerjanya yaitu berakhiran en. Sementara Maria und du, iya. Kalau misalnya untuk iya ini artinya adalah kalian. Lernt, konjugasi kata kerjanya adalah t. Maria und Carlos, mereka. Lernen, kenapa lernen? Konjugasi kata kerjanya yaitu en. Nah, di sini ada beberapa, mungkin nanti akan ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan antara learn. Ini kan sama perubahannya. Sama-sama perubahan kata kerjanya T. Cara membedakannya bagaimana? Pertama dari subjeknya, gendernya laki-laki dia, perempuan dia, apakah dia iya, dan kemudian ada to be. Di dalam bahasa Jerman juga ada to be atau sein ya kita sebutnya. Apakah to be-nya is, atau to be-nya seid, atau to be-nya sind, macam-macam. Nah, kemudian nah di sini kalian bisa lihat nih, ada konjugasi kata kerjanya dan ini wajib dihafalkan, harus dihafalkan. Du menjadi st, Carlos itu laki-laki, dia laki-laki, t, konjugasi kata kerjanya Maria juga t. Maria, dia laki-laki, dia perempuan, itu sama konjugasinya. Terus ia juga konjugasinya sama. Untuk wir dan sie mereka itu konjugasinya juga sama, yaitu en. Nah, dalam bahasa Jerman, huruf ini bukan huruf ya, kata yang dua huruf sebelumnya di dalam bahasa Jerman itu disebut Stamm. Ini Stamm, yang saya blok ini Stamm namanya dalam bahasa Jerman. Sementara yang ini, yang en, yang hanya en itu sebutnya endungan. Nah, endungan ini yang harus berubah. Contoh lernen. Peter, dia laki-laki, nama untuk dia laki-laki, orang laki-laki, maka endungan untuk perubahan kata kerja atau konjugasinya itu harus berakhiran t. Maka menjadi lernen. Oke? Schreiben. Nah, schreib ini adalah Stamm. Kemudian yang en ini adalah endungan. Nah, endungan ini yang harus berubah. Sementara kita lihat bahwa subjeknya adalah ich, maka untuk kata kerjanya harus berakhiran atau berkonjugasi e.
maka menjadi schreibe. Ich schreibe. Oke? Kita akan lihat perubahannya. Ich menjadi lerne, du menjadi lernt, Carlos menjadi lernt, Maria lernt, wir lernen, ihr lernt, Carlos lernen. Wajib yang ini semua harus dihafalkan. Perubahannya ini gampang kok cara menghafalkannya. Di video saya sebelumnya juga saya pernah jelaskan bagaimana tips cara menghafal endungan atau perubahan kata kerja dalam bahasa Jerman. Nah, kita lanjut ke hubungan. Kommen. Maria, dia perempuan. Dia perempuan, konjugasinya harus berakhiran T, maka menjadi kommt. Maria kommt aus Rom. Carlos, dia laki-laki. Sama dengan Maria. Maria dia perempuan, tapi konjugasinya sama, yaitu berakhiran T. Carlos kommt aus Madrid. Nah, untuk kita tahu bahwa konjugasi kata kerjanya harus berendungan E. Maka kommen menjadi komme. Ich komme aus Indonesien. Contohnya seperti itu ya. Karl und Eva. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu ini apa ya, apakah dia apakah dia wir, lihat aja di sini. Kalau misalnya Carlos und ich itu berarti si Carlos dan saya, itu berarti maksudnya adalah wir untuk kita. Sementara Maria und du itu berarti kan kata tunjuk untuk orang ketiga. Artinya adalah iya kalian. Nah, maka disebutnya di sini iya. Sementara untuk Maria und Carlos itu adalah sie yang artinya mereka. Nah, di sini ada Karl und Eva kommen aus Passau. Seperti itu. Mereka berdua berasal dari Passau. Siapa yang mereka berdua nih? Si Karl und Eva. Seperti itu. Nah, konjugasi kaufen. Bagaimana untuk merubah konjugasi kaufen? Untuk kaufen, perubahannya sama. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengingat kata kerjanya dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Apakah dia saya, apakah dia perempuan, dia laki-laki, ataukah kita, atau mereka, atau kalian. Itu harus diketahui terlebih dahulu. Apakah endungannya E, endungannya T, atau endungannya ES, atau endungannya EN. Nah, contoh di sini Martin. Martin ini kan nama untuk laki-laki nih. Maka konjugasinya T menjadi Martin kauft Obst. Obst artinya buah. Maria. Maria ini perempuan. Dia perempuan. Konjugasinya sama. Laki-laki dan perempuan konjugasinya ada perubahan yaitu perubahan endungannya T. Kauft Cola. Robert und Inga. Nah, Robert und Inga berarti mereka berdua kan? Kaufen Eis. Untuk yaitu kata kerjanya harus dikonjugasikan berakhiran E. Menjadi ich kaufe Mineral Wasser. Oke? Kita lanjut ke wohnen. Kalian harus memperhatikan perubahan ini. Karena ini sangat penting sekali dalam belajar bahasa Jerman. Bagaimana kalian membuat sebuah kalimat, itu kata kerjanya harus selalu dikonjugasikan. Oke? Kita pelan-pelan belajarnya. Kalau misalnya kalian nggak paham atau misalnya nggak mengerti, silahkan komentar di video di bawah ini. Jadi nanti saya akan lihat kalau misalnya perlu ada video tambahan, nanti akan saya buat video tambahannya. So, kita lanjut ke wohnen. Untuk wohnen, semua kata kerja yang subjeknya itu akhirannya E atau konjugasinya harus berakhiran E. Untuk wohnen maka menjadi wohne. Ich wohne in Passau. Carlos laki-laki ya. Carlos wohnt auch in Passau. Wir artinya adalah kita.
Untuk wir, kita ketahui bahwa konjugasi kata kerjanya harus berakhiran en. Ditambahin aja di sini en, berarti wohnen in Passau. Kemudian iya. Iya ini adalah kalian. Untuk iya itu sama seperti dia laki-laki dan dia perempuan, yaitu konjugasi kata kerjanya berakhiran t. Maka menjadi ihr wohnt auch in Passau. Kalian juga tinggal di Passau. Nah, kemudian untuk trinken. Du, subjek du, konjugasi kata kerjanya harus berakhiran st. Ditambahin nih di sini st. Maka menjadi du trinkst Orangensaft. Ihr trinkt Kaffee. Ich trinke Bier. Robert trinkt Mineralwasser. Seperti itu. Ingat selalu bahwa kata kerja berubah sesuai dengan subjeknya. Oke? Nah, saya akan lanjut ke Übung 2. Übung 2, Beispiel. Max kommt morgen. Max datang besok. Nah, di sini dikasih tahu ya, ada ich. Terus yang paling perlu kalian ketahui konjugasi kata kerjanya. Contohnya di sini Max, kenapa kom? Karena kan di sini subjeknya Max, maka kata kerjanya harus berakhiran t. Banyak sih ini yang akhirannya t, tapi kalian harus sesuaikan juga dengan teksnya. So, kita lanjut ke soal ya. Ich ein Foto. Wir nach Hause. Nach Hause ke rumah. Du in München, ich Paul, ich in Passau, Eva ein Eis, wir Bier, du Deutsch, Paul Musik, ihr in Köln. Iya, nah saya terjemahkan dulu ini artinya apa. Once, tinggal, gehen, pergi. Nah, untuk pergi ini berbagai macam kata kerjanya. Contoh, gehen itu pergi menggunakan kaki, artinya tidak menggunakan kendaraan apapun. Fahren itu artinya juga pergi, perginya menggunakan mobil, menggunakan sepeda, motor, kereta, itu juga pergi artinya. Terus kemudian untuk fliegen itu juga pergi, tapi pergi menggunakan pesawat. Berbagai macam verben untuk pergi. Nah, kom artinya datang, hört mendengarkan, mache membuat, kauf membeli, trinken minum, lebe tinggal, lerns belajar, studiert pelajar, frage bertanya. Nach Hause, wir. Nah, untuk wir berarti kata kerjanya harus berendungan en. Kita lihat nih, wir trinken nggak mungkin. Wir trinken nach Hause, kita minum ke rumah, itu jelas nggak mungkin. Hanya satu, wir gehen nach Hause, kita pergi ke rumah. Jadi untuk yang B jawabannya adalah gehen. Du in München, berarti kalau misalnya du, kata kerjanya harus berakhiran st. Ada satu di sini wohns, kemudian lerns. Kamu belajar di München. Nggak mungkin. München ini nama tempat ya, bukan nama sekolah. Berarti yang tepat adalah du wohnst in München. Kamu tinggal di München. Ich, Paul. Ich wohns udah, gehen udah. Ich kurz, ich mache, Paul. Ich kauf, membeli, nggak mungkin. Ich lebe, Paul. Ich frage, ich studiere. Nah, kita tinggalkan dulu kalau misalnya kamu nggak yakin. Ich in Passau. Nah, ich berarti kata kerjanya harus berakhiran e. Maka menjadi apakah di sini yang e maka in Passau? Nggak mungkin. Ich lebe in Passau. Saya tinggal, saya hidup di Passau. Eva ein Eis. Nah, untuk Eis yang karena si Eva ini dia perempuan berarti harus T, hurts nggak mungkin. Ini ada kaufen. Karena subjeknya Eva menjadi kauf, membeli sebuah Eis. Untuk Eva jawabannya adalah kauf. Eva membeli sebuah Eis. Wir, Bier. Nah, kita Bier. Berarti sini kurang minum. Kata kerja minum. Yang kata kerjanya harus berakhiran en, maka menjadi trinken. Wir trinken Bier. Kita minum bir.
Du Deutsch, kamu bahasa Jerman. Du Deutsch, karena di sini du berarti kata kerjanya harus berakhiran st ya. Berarti menjadi du lernst Deutsch, kamu belajar bahasa Jerman. Paul Musik. Nah, apa ini musik? Musik itu hanya satu, itu didengarkan. Maka ada kata di sini heard. Kenapa heard? Karena di sini subjeknya Paul, dia laki-laki. Paul heard music. Paul mendengarkan musik. Ihr in Köln. Ihr berarti untuk kata kerjanya harus berakhiran T. Ihr in Köln. Mana yang cocok? Ihr studiert in Köln. Seperti itu untuk yang Übung 2. Ini sangat membantu sekali untuk kamu latihan mengkonjugasikan kata kerja atau verben dalam bahasa Jerman. Selalu diingat apa itu konjugasi setiap subjeknya. Oke, saya akan lanjut ke latihan atau gramatik berikutnya. Übung 3. Nah, di sini mulai seperti teks ya. Kalian harus tahu bagaimana cara menjawab soal yang mulai seperti kalimat, sambungan, seperti ini. Oke? Übung 3. Maria. Untuk Maria ini nama perempuan. Berarti konjugasi kata kerjanya harus berakhiran T. Maria wohnt in Rom. Und Carlos dia laki-laki, konjugasi kata kerjanya juga berakhiran T. Maka menjadi Carlos wohnt in Madrid. Subjek itu konjugasi kata kerjanya harus berakhiran E. Ich wohne in Deutschland. Ingat, kalau misalnya subjeknya ich, kata kerjanya harus berakhiran E. Berarti menjadi ich trinke Kaffee. Und du? Ich trinke Wein. Paul studiert. Kenapa studiert? Ini dengan tambahan T ya. Karena subjeknya Paul, dia laki-laki. Paul studiert in Passau. Und du? Ich studiere auch in Passau. Kenapa studiere? Kenapa ada penambahan E? Karena subjeknya ich. Kata kerjanya harus berakhiran E, konjugasi kata kerjanya. Ich studiere auch in Passau. Wir menjadi wir fragen. Kenapa wir fragen? Ada tambahan en di sini karena subjeknya wir. Wir fragen Frau Lehmann. Und du? Ich frage die Lehrerin. Kenapa frage? Ada tambahan e di sini karena subjeknya ich. Raul kommt aus Argentinien. Und du? Ich komme aus Indonesien. Katalin und Max kaufen Orangensaft. Und du? Kenapa di sini kaufen? Karena mereka, sie, ada si Katalin dan si Max. Ich kaufe Mineralwasser. Ich gehe nach Hause. Und du? Ich gehe auch nach Hause. Seperti itu. Konjugasi setiap verben wohnen, trinken, studieren, fragen, kommen, kaufen, gehen. Kalian hafalkan juga kalimat ini artinya apa, terus kata kerjanya artinya apa aja, subjeknya artinya apa aja dalam bahasa Indonesia, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara menggunakan subjek, bagaimana cara menggunakan kata kerja konjugasi untuk membuat kalimat sederhana dalam bahasa Jerman. Karena itu sangat penting sekali kalau misalnya kalian belajar bahasa Jerman, apalagi kalau untuk kalian yang ingin pergi dan tinggal di Jerman. Harus bisa berkomunikasi baik tulis maupun lisan. Itu sangat penting sekali. Oke, ikuti terus video ini, maka saya akan terus posting, akan terus membuatkan video untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman. Kemudian silakan juga tulis komentar di kolom komentar video apa yang kalian inginkan. Nanti saya akan usahakan untuk membuat materinya. Salam dari saya di Jerman. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt.
oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.